Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته فأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa kita puji asma dan namanya di setiap perbuatan-perbuatan kita. Maka patut bagi kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia yang mengatur alam semesta, dia yang mengatur kehidupan kita, karena dia memiliki yang disebut dengan sifat ar-rububiyah, yang mengatur keadaannya. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melantunkan, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saking pentingnya salawat, dia masuk dalam rangkaian rukun qauli di dalam salat, sehingga setiap pembelajaran, setiap pertemuan, kalau tak dimulai mukaddimahnya dengan salawat, maka dia kurang keberkahan. Bahkan doa pun, ketika kita berdoa tanpa dimulai dengan salawat, belum tentu diterima. Sehingga Nabi pernah mengatakan, ad-du'a'u baina salataini la yuraddu. Doa yang dihimpit muka dan belakangnya dengan salawat, maka doa itu tidak akan tertolak, karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala li ajlis salawat, karena kemuliaan salawat. Baik, hadis kali ini, para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, mutiara hadis kali ini kita akan bicara terhadap satu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Dia termasuk dosa-dosa besar yang kalau kita lakukan mendapat ancaman yang keras. Inilah yang disebut dengan bentuk dosa-dosa besar. Artinya dosa itu terbagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi jangan berarti kalau kita lakukan dosa kecil lalu dikatakan nanti Allah ampuni saja. Coba pahami ayat, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya, itu pun kalau Allah menginginkan. Mafhum mukhalafahnya, kata Abu Lais As-Samarkandi, itu pun kalau Allah menginginkan. Andai kata Allah tak ampuni sekalipun dosa kecil, maka tak akan Allah ampuni. Maka berbahaya. Sehingga artinya membagi-bagi dosa seperti itu, dosa kecil dan dosa besar, litahdzir, agar kita tidak mendekat. Bahayanya teramat besar dosa besar ini, sehingga kalau dilakukan itu berefek bukan hanya di dunia tapi juga sampai akhirat. Ini yang bermasalah. Nah, baik, hadis ini diceritakan an Abi Isa Al-Mughirah. Mari kita simak baik-baik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau yang disebut muttafaqun alaih. An Abi Isa Al-Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Satu, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa man an wahatin wa wa'dal banati
wa iyadan billah, wa wa'dal banati, wa kariha lakum qila wa qal, wa kariha lakum qila wa qal, wa kasratul su'al, wa kasratus su'al, wa idaatul mal. Ada 6 di dalam hadis ini bicara terhadap dosa besar. Hadis muttafaqun alaih. Baik, muttafaq alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan perawi-perawinya dan Imam Muslim dengan perawi-perawinya, di mana antara dua periwayatan ini, baik Muhammad bin Ismail al-Bukhari ataupun Muslim Ibnul Hajjaj atau Imam Muslim, itu memiliki kesamaan. Maka kesamaan itulah yang disebut dengan muttafaqun alaih. Kedua mukhrijil hadis ini, dia bermuara kepada senior mereka yang disebut dengan Imam Ahmad bin Hambal, karena Ahmad bin Hambal adalah guru dari keduanya. Ahmad bin Hambal lahir di tahun 164, sehingga hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan dikuatkan oleh seniornya yaitu Ahmad bin Hambal, kemudian lagi dikuatkan oleh hadis-hadis yang diceritakan oleh Kitabus Sunan. Jadi di atas ada yang menguatkan, di bawah ada yang menguatkan. Kenapa di bawah? Karena Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, ini kitab-kitab sunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan apa yang tidak ada di Bukhari dan di Muslim kemudian ditulis oleh kitab-kitab sunan ini, belum berarti dikatakan hadis itu lemah. Karena menurut kategori metodologi Bukhari dan Muslim, bisa saja hadis itu tidak tertulis olehnya, tetapi secara hasil bisa saja hadis itu sahih. Nah baik, ini hadis dari Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah. Kita terjemahkan hadisnya secara perlahan. Baik, sesungguhnya hadis ini diceritakan oleh Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah, yang kita akan bongkar nanti biografinya. Al-Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian: 1, durhaka kepada para ibu; 2, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup; 3, hanya sekedar bisa menuntut hak sementara tidak menunaikan hak orang lain; yang keempat, mengatakan atau kata-katanya kebanyakan menukil pembicaraan orang lain; yang kelima, terlalu banyak bertanya; yang keenam, membuang harta sia-sia atau menggunakan harta secara sia-sia. Bagaimana penjelasan hadis ini dari perawi sampai isi? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Abu Isa Mughirah bin Syu'bah ini adalah sanad perawi hadis ini. Baik, kita akan bongkar, kita akan tahu sosoknya. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Abu Isa Mughirah bin Syu'bah, dia lahir di tahun 23 sebelum Hijriah. Artinya 10 tahun ketika Nabi belum diangkat jadi Rasul, dia sudah hidup. Umurnya berselisih 30 tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Mughirah bin Syu'bah, dia lahir di sebuah kota di wilayah Taif, sehingga keturunan atau dia berasal dari Bani Sakib. Karena memang penduduk Taif itu berasal dari Bani Sakib, dan dia besar di sana. Kemudian kehidupannya senantiasa melakukan perjalanan. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini orang yang tidak tetap
melakukan atau tempat tinggalnya. Terkadang dia di Mekah, terkadang kemana-mana. Dia suka berpindah-pindah mencari tempat. Boleh dikatakan dia seperti orang yang memiliki jiwa dagang dan jiwa perjalanan. Ya, kalau di zaman dulu boleh dikatakan inilah yang disebut dengan kaum Nabatian. Wa aslama yaumal khandaq. Pasca terjadi perang Khandaq, dia masuk Islam berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di perang Khandaq itu faktor utamanya karena memang 13 dari keluarganya min Bani Malik yang diutus ke Raja Al-Muqawqis itu menuju Mesir pada masa itu dibunuh atau mendapatkan ancaman ketika di jalan. Kemudian mengambil harta mereka, sehingga dalam kondisi ini Al-Mughirah bin Syu'bah dia melihat kekejaman orang lain, sehingga dia melihat sosok yang luar biasa pada diri Nabi Muhammad SAW, dan dia beriman dengan baginda Rasul SAW, dan jadilah dia menjadi orang Islam pada masa itu. Al-Mughirah bin Syu'bah digelar dengan Abu Isa. Kenapa Abu Isa? Yuqalu Abu Abdullah. Riwayat yang lain menyatakan bahwa beliau adalah ayahnya Abdullah. Wa minad dahanatil Arab wa zawi ara'ihim wa huwa min kibaris sahabat. Mughirah bin Syu'bah memiliki pemikiran yang luas, sehingga Nabi senantiasa kalau terjadi atau ingin melakukan satu peperangan, Nabi berkonsultasi dengan Mughirah bin Syu'bah, karena dialah yang mengetahui seluk-beluk perjalanan terkadang. Itulah hebatnya Mughirah bin Syu'bah. Wa tuwfiya fil Kufah, dia meninggal di sebuah wilayah Kufah atau di Irak pada masa sekarang. Wa kana umruhu 70 sana, dia meninggal di masa umur 70 tahun. Inilah Mughirah bin Syu'bah. Hadis yang paling masyhur yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah adalah ketika kita membaca selepas sembahyang. Manakala selesai salat kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca berapa kali? 10 kali. Itu riwayatnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Begitu pula membaca la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima yanfa'u jal jaddi minkal jadd. Ini pun juga hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Dia jasanya luar biasa di dalam agama kita. Baik, kita masuk ke dalam rincian-rincian dosa yang dipaparkan oleh baginda Rasul di dalam hadis ini. Kalau kita melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan garisan kepada Mughirah bin Syu'bah, dan ini adalah salah satu pesan beliau kepada kita semua, bahwa innallaha ta'ala harrama alaikum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Redaksinya dengan bahasa mengharamkan. Maknanya kalau Nabi mengucapkan dengan kata innallaha ta'ala harrama alaikum, mengharamkan kondisi dosa-dosa ini, maka dosa ini nuansanya naik dari status dosa biasa menjadi dosa besar. Apa yang menyebabkan dosa besar? Kata Abu Lais As-Samarqandi, di dosa besar ini kalau dilakukan 2 perkara yang menjadi permasalahan. Pertama, orang bisa tergelincir keimanannya. Artinya melakukan dosa besar bisa menyebabkan kita murtad atau hilang keimanan di dalam hati kita. Ini dosa besar. Orang mati durhaka kepada orang tuanya berbahaya. Bisa jadi hilang keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dosa besar. Yang kedua, dosa besar itu akan menghapus seluruh amal soleh kita yang telah lalu. Ini yang berbahaya. Pertama, akan hilangnya iman. Yang kedua, menghapus segala perbuatan-perbuatan baik kita. Maka oleh sebab itu digariskan dosa besar ini yang sangat luar biasa dan berbahaya. Apa dosa besar yang pertama di dalam hadis ini? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian uquq, durhaka kepada ibu. Disebut ummahat, bukan uququl walidain, tapi disebut uququl ummahat, durhaka kepada para ibu. Hati-hati, ibu yang melahirkan engkau, ibu yang menyusui engkau, ibu yang membesarkan engkau. Maka
dosa antara ibu dengan ayah, kalau dibanding antara dua orang ini lebih berbahaya dosa ibu, dosa yang dilakukan kepada ibu dibandingkan kepada ayah, karena haknya besar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pertama, dosa yang diharamkan adalah dosa uququl ummahat. Kedua, man'an wahad. Man'an dalam bahasa Arab artinya ay man'an yuqalu mana' ay menegah. Apa maksudnya? Man'an yuqalu ma wajaba alaihi. Man'an dia menegah. Apa yang dia tegah? Kewajiban yang dia harus lakukan sebenarnya yang sebelumnya harus dikerjakan, maka kerjakan lebih awal, baru wahad. Man'an wahad. Had minta, meminta. Maka garisan yang kedua dari dosa besar, orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu tidak dikerjakannya, tapi dia meminta jasa daripada pekerjaan itu, maka ini termasuk dosa besar. Boleh dikatakan lebih banyak menuntut haknya dibanding mengerjakan kewajiban. Siapa saja itu? Pelaku-pelaku pegawai negeri. Begitu pula ketika ada kewajiban mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan protapnya. Jangan meminta gajinya sebelum melakukan perbuatan-perbuatan wajibnya. Man'an wahad. Begitu pula pelaku-pelaku, pekerja-pekerja, kuli bangunan, pekerja apa saja. Jangan meminta kewajiban, meminta hak lebih awal sebelum dia kerjakan sesuatu. Maka berbahaya bagi mereka yang ingin meminta haknya tapi tidak menunaikan kewajibannya, itu termasuk daripada dosa besar. Ketiga, wa'dul banat. Ketiga, dikatakan oleh Nabi dosa besar adalah mengebumikan anak perempuan hidup-hidup, dan ini dosa yang terjadi pada masa jahiliyah. Wa'dul banat adalah tradisi masyarakat jahiliyah, apabila mereka mendapatkan anak perempuan hidup-hidup dikubur oleh mereka, dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan itu yang membuat beliau menangis dalam setiap saat, mengubur anak hidup-hidup. Lalu bagaimana dosa keempat, dosa kelima dan keenam? Kita akan kaji hadis ini setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, waspadailah dosa-dosa besar. Pertama, Al-Mughirah bin Syu'bah memberikan kita satu wejangan dari hadis Nabi. Satu, dosa besar durhaka kepada ibu. Dosa besar adalah lebih banyak menuntut hak dibandingkan menunaikan kewajiban. Dosa besar termasuk juga wa'dul banat. Wa'dul banat ini adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mungkin zaman sekarang tidak ada lagi mengubur secara hidup-hidup, tapi menggugurkan anak, tidak menyantuni anak, acuh tak acuh dengan anak, itu juga dosa besar. Berapa banyak orang tua yang tidak menunaikan kewajibannya kepada anak-anaknya, itu juga dosa besar. Berapa banyak orang tua yang meminta anaknya berbakti kepadanya, tapi kewajiban-kewajibannya kepada anaknya tersebut tidak ditunaikan. Bahkan Umar bin Khattab memberikan garisan beberapa hak anak. Hak anak itu pertama diberi nama yang baik berdasarkan hadis. Beri nama anakmu dengan nama yang baik, kata Rasul. Kedua, hak anak itu wa yu'allimuhul kitab. Ajarkan pengetahuan tentang Alkitab, tentang Al-Quran kepada anak. Kalau kita tak mampu, berikan ke lembaga-lembaga pendidikan yang terkait dengannya. Itu adalah wa yu'allimuhu Alkitab. Yang ketiga, wa yu'allimuhul adab. Ajarkan kepada mereka hukum etika. Nabi dulu memberikan gambaran bagaimana anak-anak dipelihara di zaman Nabi. Lalu Imam Al-Ghazali menulis sebuah karyanya dengan judul Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menuangkan di antara kewajiban orang tua itu mengenalkan sosok Nabi Muhammad kepada anak-anak.
Kenapa sosok Nabi Muhammad yang dikenalkan? Karena di dalamnya berisikan tentang adab dan etika seorang anak yang bisa diikuti bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak. Itulah yang disebut dengan dosa. Yang keempat, wa yuzawwiju in adraka. Kalau dia sampai untuk masanya menikah, nikahkan dia. Itulah kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Nah, sehingga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pada masa beliau belum masuk Islam, ketika mendapatkan anak perempuan, dia kubur hidup-hidup. Dia menetes air matanya Umar bin Khattab ketika dia tahu, teringat satu saat ketika dia membawa anak perempuannya, ketika anak perempuannya menengok ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam, dia menyapa kepada Umar, "Ya Abah, wahai ayah, apa yang kau lakukan dengan menggali dalamnya lubang ini?" Umar tak sedikit pun merasa hatinya nyaman pada masa itu. Sejahat-jahatnya orang tua, pasti ada rasa sayang kepada anaknya. Umar bingung apa yang dia harus lakukan. Tapi tradisi yang menuntutnya pada masa itu, dia harus membunuh anak perempuannya yang disayangnya. Tanpa sepengetahuan perempuan tadi, tanpa sepengetahuan anak perempuan tadi, menengok anak perempuan tadi ke lubang yang dalam di dalamnya. Umar seketika mendorong anak perempuan tadi. Didorongnya perempuan tersebut, anak kecil yang tak tahu apa-apa, didorongnya. Masuk anaknya ke dalam sebuah lubang yang dalam, ditumpuk oleh Umar dengan tanah yang banyak. Sehingga Umar mengingat-ingat itu, menetes air matanya. Bagaimana sekarang dengan banyaknya pengorbanan anak-anak kecil? Lihat kasus bagaimana di tanah air kita, berapa banyak orang tua yang menelantarkan anak-anak, berapa banyak orang tua yang mengeksploitasi anak-anaknya, dibikin anak-anaknya untuk meminta-minta di jalan. Berapa banyak korban di sebuah wilayah negeri yang konflik, akhirnya anak-anak terbantai gara-gara dengan hukum kekuasaan. Inilah yang ditakuti di dalam hadis ini, wa'dul banat. Nabi hanya mengatakan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ternyata dosa besar yang dikecam oleh Nabi dan akhirnya mendapatkan balasan yang lebih dahsyat nantinya di alam barzakh dan di alam kubur, serta mendapatkan balasan yang luar biasa di alam akhirat nantinya. Wa kariha lakum qila waqal. Dosa yang besar keempat adalah lebih banyak mengutip pembicaraan orang lain yang tujuannya wa kariha lakum qila waqal. Tujuannya adalah menghinakan orang lain. Diambilnya perkataan orang lain, dicemoohnya, disadarkannya orang lain tadi. Inilah yang disebut seperti dosa mengumpat, namimah. Bahkan namimah bukan hanya masuk ke dalam dosa besar, tapi dia mendapat ancaman di alam barzakh. Nabi melintas di sebuah kuburan yang dua kubur ini didengar oleh Nabi Muhammad SAW siksa di dalamnya. Lalu ditanya oleh sahabat, "Kenapa ya Rasul?" Satu di antaranya, la yastanzih min bauli, karena memang faktor utama dia tidak beres di dalam istinjanya. Satu, kenapa disiksa? Karena dia suka mengumpat, mengambil perkataan orang lain yang dibawanya kepada orang lain agar menjadi fitnah. Yang keempat, dosa besar adalah suka mengutip pembicaraan orang lain yang tujuannya menghinakannya. Yang kelima, wakasratus soal, kebanyakan nanya. Tapi pertanyaan itu yang ditanyakannya adalah pertanyaan yang mencemooh dan merendahkan dirinya. Sebagaimana Bani Israel, lihat di dalam surah Al-Baqarah, dia bertanya kepada Nabi Musa, bukan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, tapi wakasratus soal tujuannya adalah mereka bertanya tapi untuk merendahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga dosa besar di antara kumpulan-kumpulan dosa besar adalah kebanyakan menanya kepada orang lain yang tujuannya merendahkan derajat orang lain. Yang keenam, wa idha'atul mal, ingat, yang konsumtif dengan harta, yang menggunakan harta bukan pada tempatnya. Banyak harta, lakukan distribusikan sesuai dengan hak-haknya, lakukan pendistribusian itu sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau kita berlebih dengan harta, lihat orang di sekitar kita, karib tetangga kita, keluarga kita yang tak mampu berikan kepada mereka. Bukan hanya kita yang menyantapnya. Idha'atul mal,
sia-sia dengan harta, menggunakan harta bukan pada tempatnya, berpoya-poya bukan pada tempatnya, maka termasuk dosa besar. 6 dosa besar yang diancam oleh Nabi di dalam hadis ini. Semoga kita bisa menghindari dosa-dosa ini dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah dan taat terhadap apa yang diperintah oleh Allah. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.